Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan pemirsa sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini. Rabu, tanggal 24 bulan Juni tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah mengikuti anak domba. Pemirsa yang terkasih, marilah kita merenungkan pertanyaan yang sangat menarik, yaitu apa yang paling kita nantikan ketika memasuki kehidupan kekal bersama Tuhan. Setiap orang mungkin memiliki jawaban yang berbeda sesuai dengan usia, pengalaman, dan kerinduan yang ada di dalam hatinya. Pemirsa, anak-anak mungkin membayangkan petualangan yang luar biasa. Remaja mungkin membayangkan kebebasan yang sempurna, sementara orang dewasa sering merindukan berakhirnya penderitaan dan perjumpaan kembali dengan orang-orang yang mereka kasihi. Semua harapan tersebut memiliki tempatnya masing-masing, karena Alkitab memang menggambarkan kekekalan sebagai keadaan yang penuh sukacita, damai, dan kebahagiaan yang tidak terbatas. Pemirsa, kerinduan terhadap kehidupan yang lebih baik sesungguhnya menunjukkan bahwa Allah telah menaruh kekekalan di dalam hati manusia, sehingga manusia selalu merasa bahwa dunia saat ini bukanlah tujuan akhirnya. Meskipun manusia sering berusaha menemukan kepuasan melalui berbagai pencapaian duniawi, tetap ada kerinduan terdalam yang tidak pernah dapat dipenuhi sepenuhnya oleh dunia yang telah dirusak dosa ini. Oleh karena itu pemirsa, setiap kerinduan akan masa depan yang lebih baik sebenarnya mengarahkan kita kepada janji Allah tentang kehidupan kekal yang telah dipersiapkan bagi umatnya. Bapak Ibu sekalian, Alkitab memberikan berbagai gambaran yang indah mengenai berkat-berkat yang akan dinikmati oleh orang-orang yang diselamatkan di dalam kerajaan Allah. Kitab Yesaya 25 ayat 8 menyatakan bahwa Tuhan akan meniadakan maut untuk selama-lamanya dan menghapus air mata dari setiap wajah umatnya. Bapak Ibu, kitab Wahyu 21 ayat 4 menambahkan bahwa tidak akan ada lagi kematian, perkabungan, ratap tangis, ataupun penderitaan, karena segala sesuatu yang lama telah berlalu. Lalu, kitab Wahyu 7 ayat 17 juga menggambarkan bahwa anak domba akan menuntun umatnya ke mata air kehidupan, dan Allah sendiri akan menghapus setiap air mata dari mata mereka. Bapak Ibu, janji-janji ini menunjukkan bahwa surga bukan hanya tempat yang indah secara fisik, tetapi juga tempat di mana semua akibat dosa telah disingkirkan secara sempurna. Tidak akan ada lagi ketakutan akan penyakit, kehilangan, kesedihan, atau berbagai bentuk penderitaan yang selama ini menjadi bagian dari pengalaman manusia. Bapak Ibu, kehidupan kekal akan menjadi kehidupan yang sepenuhnya dipenuhi oleh damai sejahtera, sukacita, keamanan, dan kasih yang berasal dari hadirat Allah sendiri. Saudara-saudara sekalian, meskipun semua berkat tersebut sangat luar biasa, Alkitab mengajarkan bahwa berkat terbesar dari surga bukanlah lingkungan yang sempurna ataupun bebasnya manusia dari penderitaan, melainkan kesempatan untuk berada bersama Yesus selama-lamanya. Selama hidup di dunia, orang percaya mengenal Yesus
melalui iman, melalui firman-Nya, melalui doa, dan melalui pekerjaan Roh Kudus dalam hati mereka. Namun, saudara-saudara, pada hari kedatangannya, hubungan yang selama ini dibangun melalui iman akan berubah menjadi pengalaman yang nyata ketika umat Tuhan melihat Dia secara langsung. Pada saat itu, seluruh umat tebusan akan memahami dengan lebih dalam harga yang telah dibayar Kristus demi menyelamatkan mereka dari kebinasaan kekal. Saudara-saudara, mereka akan melihat bekas luka kasih di tangan dan kaki juru selamat mereka sebagai pengingat abadi tentang pengorbanannya di kayu salib. Tidak mengherankan jika kitab Wahyu menggambarkan surga sebagai tempat yang dipenuhi pujian dan penyembahan kepada anak domba yang telah disembelih bagi keselamatan dunia. Saudara-saudara, seluruh alam semesta akan mengakui bahwa Yesus layak menerima segala hormat, kemuliaan, dan pujian karena karya keselamatannya yang sempurna. Pemirsa sekalian, gelar anak domba Allah yang diberikan kepada Yesus memiliki makna yang sangat dalam rencana keselamatan. Ketika Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, ia sedang menunjukkan bahwa Kristus adalah penggenapan dari seluruh sistem korban yang telah diberikan Allah dalam perjanjian lama. Pemirsa, anak domba korban melambangkan pengorbanan yang tidak bercacat, yang akan menanggung hukuman akibat dosa manusia melalui kematiannya di kayu salib. Yesus menjadi korban yang sempurna dan final sehingga manusia dapat diperdamaikan kembali dengan Allah. Pemirsa, karena itulah kitab Wahyu terus menggambarkan Kristus sebagai anak domba yang menang, yang telah mengalahkan dosa, maut, dan kuasa kejahatan. Menariknya, kitab Wahyu 14 ayat 4 menyatakan bahwa umat tebusan adalah mereka yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Pemirsa, gambaran ini menunjukkan bahwa keselamatan bukan hanya tentang menerima pengampunan dosa, tetapi juga tentang hidup dalam hubungan yang begitu dekat dengan Kristus, sehingga kita memilih untuk mengikuti kehendak dalam setiap aspek kehidupan. Saudara terkasih, jika kita ingin mengikuti anak domba di surga, maka kita harus belajar mengikutinya terlebih dahulu selama hidup di bumi. Mengikuti Yesus berarti mempercayainya, menaati firman-Nya, meneladani karakternya, dan menyerahkan hidup kepada pimpinannya setiap hari. Saudara, banyak orang ingin menikmati kemuliaan surga, tetapi tidak semua orang bersedia menjalani kehidupan pemuritan yang setia selama mereka masih berada di dunia ini. Padahal karakter yang akan dinikmati dalam kerajaan surga sedang dibentuk oleh Roh Kudus melalui pengalaman hidup kita sekarang. Saudara, setiap keputusan untuk tetap setia, setiap pengorbanan demi kebenaran, setiap tindakan kasih kepada sesama, dan setiap kemenangan atas pencobaan merupakan bagian dari proses belajar mengikuti anak domba. Kehidupan Kristen bukan sekadar menunggu surga datang, tetapi merupakan perjalanan harian bersama Kristus yang mempersiapkan kita untuk hidup bersamanya
selamanya. Saudara, semakin dekat hubungan kita dengan Yesus saat ini, semakin besar pula sukacita yang akan kita alami ketika akhirnya bertemu dengannya dalam kemuliaan Bapa Kibu. Selain sebagai anak domba yang berkorban bagi keselamatan manusia, Yesus juga digambarkan sebagai gembala yang memimpin umatnya dengan penuh kasih. Seorang gembala mengenal setiap dombanya, memperhatikan kebutuhan mereka, melindungi mereka dari bahaya, dan menuntun mereka ke tempat yang aman. Demikian pula Yesus tidak hanya memimpin umatnya selama mereka hidup di dunia ini, tetapi juga akan terus menggembalakan mereka sepanjang kekekalan. Kitab Wahyu 7 ayat 17 menyatakan bahwa anak domba akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, suatu gambaran yang menunjukkan bahwa Kristus akan tetap menjadi pusat kehidupan umat tebusan selamanya. Lalu kitab Wahyu 22 ayat 4 menambahkan bahwa namanya akan tertulis di dahi mereka, yang berarti bahwa pikiran, karakter, dan kehidupan mereka sepenuhnya dipenuhi oleh kasih dan kehendak Kristus. Kehadiran nama Allah di dahi mereka menunjukkan hubungan yang begitu dekat sehingga tidak ada lagi pemisahan antara Tuhan dan umatnya. Oleh karena itu Bapa Kibu, inti dari kehidupan kekal bukan hanya hidup tanpa penderitaan, melainkan hidup dalam persekutuan yang sempurna dengan Yesus, mengikuti anak domba kemana saja ia pergi, dan menikmati hadiratnya selama-lamanya. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.